Selamat sore teman-teman dan Pak Ronald. Selamat sore, Mas Desta. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu secara bertemu katekisah di rumah dan organisasi, dan saya akan memimpin doa untuk memulai katekisasi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena telah mengumpulkan kami pada sore ini di Google Meet. Sekarang semoga jaringan kami tetap lancar, tapi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sekarang kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. 1, 2, 3. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kamu kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Baik, doa pembuka renungan firman yang akan dipimpin oleh Jerome. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mengikuti sesi katekisasi pada hari Sabtu. Semoga kami dapat mendengar firman dari Pak Ronald dan baik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari setelah kami mengenai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, teman-teman sekalian, selamat sore. Baik, saya akan. Ya, Mas Desta, kenapa Mas? Oke, ya. Enggak, Pak. Ya, baik. Oke, kita akan masuk di dalam pembahasan kita hari ini ya. Minggu lalu kita sudah berbicara mengenai Allah dan manusia ya. Kita bisa melihat secara sekilas yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Jadi siapakah manusia itu ya? Manusia adalah gambar dan rupa Allah yang mempunyai kehendak bebas, tanggung jawab moral, dan kemampuan berpikir bernalar atau rasional ya. Nah, kemudian kita juga sudah menghafal ayat Kejadian pasal 1 ayat 27 ya, pasal 1 ayat 27 yang berbunyi, bisa teman-teman membacakan kembali, membuka Alkitabnya, membaca kembali, kemudian nanti kita membacanya dengan tidak melihat Alkitab. Silahkan ya. Silahkan. Kejadian pasal 1 ayat 27. Mari kita sama-sama buka ya. Kita akan kembali mengingat pelajaran kita minggu lalu tentang manusia dan Allah dan manusia ya. Antara pencipta dan ciptaan. Dan kita sudah menghafal ayat dari Kejadian pasal 1 ayat 27 yang berbunyi demikian ya. Mari sama-sama kita membacanya ya, sambil kita melihat dari Alkitab kita masing-masing. Silakan open mic saja, tidak apa-apa ya. Oke, Bapak hitung 1,
sampai 3. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, mari kita sama-sama mencoba untuk menghafalnya ya, tanpa melihat Alkitab. Bapak hitung lagi 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, dia perempuan. Diciptakannya mereka. Tangannya mereka. Ya, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi minggu lalu kita sudah memperoleh satu pemahaman mengenai siapakah manusia. Apakah manusia itu? Ya, manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling tertinggi, dan puncak dari ciptaan itu adalah manusia. Jadi dia menguasai semua ciptaan yang ada di bawah. Ya, walaupun dia memiliki jasmani, daging, atau dalam dikatakan kadang-kala itu hewan yang berpikir seperti itu ya, kasarnya ya. Namun dia mempunyai satu dignity atau kemuliaan. Nah, kemuliaan dari mana? Dari gambar dan rupa Allah ya. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan menurut ciptaan ya, bukan menurut pohon, bukan menurut, tapi menurut gambar dan rupa Allah. Inilah yang membuat manusia itu menjadi makhluk yang sangat mulia. Karena apa? Di samping dia memiliki kemuliaan, dia memiliki yang namanya kehendak bebas. Dia memiliki namanya moralitas ya, dia bisa menimbang, bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik begitu ya. Kemudian dia mempunyai pikiran, mempunyai akal. Dia bisa bernalar, dia bisa memutuskan sesuatu berdasarkan pengamatan yang dia lakukan ya. Jadi ada bijaksana ya, yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain di bawah manusia. Oke, hari ini kita akan kembali melanjutkan bagaimana si gambar dan rupa Allah ini ya selanjutnya. Oke. Nah, kita bicara tentang kejatuhan manusia. Kenapa mereka mengalami kejatuhan? Ini yang kita akan lihat sama-sama ya. Baik. Nah, di sini dikatakan bahwa aku baru tahu bahwa aku ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan aku tahu bahwa Allah itu kudus dan penuh kasih. Kudus kenapa? Karena dia adalah Allah yang suci, yang tidak bisa kita dekati dengan cara-cara yang sembarangan ya. Namun juga dia penuh kasih. Dia memberikan kita ciptaan. Sebelum kita ada di dalam dunia, sebelum manusia itu hadir, dia ciptakan dulu semua kebutuhan manusia itu ya. Sehingga manusia itu bisa minum, bisa makan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dia ciptakan terlebih dahulu semua infrastruktur penunjang ya, seperti itu. Nah, bila aku bandingkan dengan hidupku selama ini ya, aku menjadi ragu apakah benar aku diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa demikian? Mari kita lihat. Apa perintah Allah kepada manusia? Kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Silahkan Mas Abi membaca Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, baik. Kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh manusia akhirnya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Silakan Mas Shalom membaca Kejadian pasal 3 ayat 6.
Silahkan Mas Shalom membaca Kejadian pasal 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihatnya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ya, jadi kita lihat dari Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Di sini Tuhan sudah memberikan satu peringatan atau satu batasan atau satu rambu-rambu. Dia di mana dia memberikan yang pertama, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perintah ya, bukan anjuran, bukan saran, tapi perintah. Berarti perintah itu kita harus taati ya. Semua pohon dalam taman ini, semua pohon loh ya, bukan satu-satunya pohon ini, tapi semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Artinya apa? Tuhan itu begitu sangat kasih dan adilnya, sehingga apa? Semua pohon ini kamu bebas makan. Namun Tuhan memberikan batasan, ya. Bukan sebaliknya ya. Satu-satunya ini boleh kamu makan, semua ini tidak boleh. Bukan seperti itu. Tuhan bukan seperti itu. Pribadi Tuhan adalah adil. Artinya apa? Dia kasih semua. Tapi satu ini kamu tidak boleh. Tapi pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari kamu makannya pastilah engkau mati. Jadi ada sebab akibatnya. Kalau kamu tidak taat, maka kamu nanti akan mati. Ini sudah dikasih tahu di awal. Ya. Jadi Tuhan ya itu adalah Allah yang adil. Karena apa? Dia fair. Dia memberitahukan terlebih dahulu semua buah yang ada dalam taman ini kamu boleh makan. Ya, itu fair. Jadi Tuhan itu memberikan perintah dan kita harus taat. Ketaatannya bagaimana? Ikuti perintahnya. Ya. Namun apa yang terjadi? Apakah manusia mengikuti perintah Tuhan? Nah, inilah makanya. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan memiliki kehendak bebas. Jadi dia tidak diciptakan seperti robot, ya kan? Kalau misalnya dia diciptakan seperti robot, berarti kita bisa mempersalahkan Tuhan. Loh. Kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Nah, manusia robot kok dia tidak memiliki kehendak, dia tidak bisa memilih. Ternyata apa? Sama sekali Allah tidak mengintervensi, ya. Allah tidak memberikan pengaruh atau sengaja membuat manusia itu jatuh. Tidak sama sekali, teman-teman. Di sini dua bagian dari Alkitab ini sudah jelas mengatakan sama sekali bahwa Allah itu adil, Allah itu fair. Sedangkan manusia inilah ya di dalam kehendaknya yang bebas itu dia memilih dengan sadar. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, perempuan itu melihat, dia menggunakan mata, dia menggunakan anggota tubuhnya, penglihatannya, ya, bahwa buah itu baik. Dia melihat, kemudian baik, dan kemudian bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi keinginannya itu mengalahkan ketaatannya kepada Tuhan yang harusnya dia taati. Nah, disinilah satu tanggung jawab moral yang sudah secara sadar diambil. Dan dia tahu bahwa apa yang akan terjadi itu adalah berujung pada pastilah engkau mati. Ya. Di sini kita melihat keadilan Allah. Allah tidak membuat manusia jatuh dalam dosa. Ya. Kita tekankan lagi di sini. Allah tidak membuat manusia jatuh dalam dosa, tapi manusia itu sendirilah yang memilih dengan sadar. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ya, ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya suaminya juga ikut. Ya. Akhirnya kedua manusia ini, apa yang terjadi? Ya. Apa arti tindakan tersebut di mata Allah?
Apa arti tindakan itu, Mas Cesta? Melanggar. Melanggar, betul. Kita lanjutkan. Apa hukuman Tuhan terhadap dosa? Mas Jerome, silakan membaca di Kejadian pasal 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makan pastilah kau akan mati. Nah, di sini kita lihat nanti ya. Di sini ada satu hal yang menarik. Pada hari engkau memakannya, pastilah kau mati. Tapi kenyataannya, pada waktu mereka memakannya, kemudian mereka mati apa tidak, Mas Shalom? Adam dan Hawa mati tidak? Enggak. Enggak. Ya. Jadi gimana nih? Nah, ayo kita lihat sama-sama ya. Arti dari kematiannya itu seperti apa sih? Nah, bagaimana hubungan Allah dengan manusia setelah itu? Silakan Mas Shalom membaca Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24. Kemudian Mas Abi membaca Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Silakan. Mas Shalom terlebih dahulu membaca Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24. Kemudian Mas Abi membaca Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Silakan. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Terima kasih. Silakan Mas Abi. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak terdengar ialah segala dosamu. Ya. Bagaimana hubungan Allah dengan manusia setelah peristiwa pelanggaran tersebut? Ya, itu tadi. Ya. Jadi Tuhan Allah mengusir manusia dari Taman Firdaus ini, kemudian relasi menjadi rusak, dan mereka dihalangi untuk bisa kembali dan tidak boleh. Jadi ada kerub, ya, ada malaikat kerub yang menjaga sehingga mereka tidak boleh kembali. Dan dikatakan di dalam Yesaya mengatakan bahwa Allah itu tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita, tapi yang menjadi penghalang dia dan kita itu adalah kejahatan kita, ada dosa kita, yaitu tadi kejahatan kita artinya tidak mau mentaati kehendak Allah, tidak mau mentaati perintah Tuhan. Ya. Loh, tapi di sini katakan hukuman Tuhan terhadap dosa, maut, kematian. Pada hari itu juga kau mati. Tapi buktinya gimana? Aku tidak mati Tuhan. Ayo coba. Ya, Adam dan Hawa hidup beratus-ratus tahun kemudian tidak mati. Nah, di sini kita akan melihat sesungguhnya kematian seperti apa yang dialami oleh manusia. Oke, kita lanjut. Ya, kita akan melihat ada dua perbedaan sebelum dan setelah kejadian Tuhan. Nanti kita akan mengkomparasinya. Sebelum jatuh dalam dosa, tidak ada yang memisahkan hubungan antara Allah dan manusia. Jadi hubungan itu begitu sangat indah, intim, ya, antara Allah dan manusia. Ya. Kita coba lihat ya gambar di bawah ini nanti. Coba kita menghubungkan Allah dengan manusia sebelum dia jatuh dalam dosa dan bagaimana hubungan setelah jatuh dalam dosa. Ya. Mari kita sama-sama lihat. Nah, sebelum manusia jatuh dalam dosa, ya, hubungannya begitu sangat indah. Artinya apa? Jadi dari gambar diagram ini kita bisa melihat di sana tidak ada satu jarak antara Allah, manusia, dan ciptaan. Ya, kita lihat di sini. Jadi tidak ada jarak antara Allah, manusia, dan ciptaan. Jadi semuanya saling berrelasi dengan indah. Di mana pada saat
puncak dari penciptaan, Tuhan mengatakan bahwa sungguh amat baik. Inilah penciptaanku, ya. Inilah karyanya yang menjadi satu paripurna, puncak, ya, dari semua karya yang dilakukan, yaitu ketika manusia hadir, ya, sebagai penguasa ciptaan. Nah, ini sebelum kita lihat kembali ada satu relasi yang indah, ya. Nah, sekarang kita lihat setelah kejadian apa yang terjadi. Nah, mulai terlihat di sini ada satu pergeseran, ada satu lubang atau satu jarak, ya. Jarak yang tidak merekat lagi di sebelum kejadian Tuhan. Jadi kita terlihat di sini, ya. Allah tetap berdaulat posisinya, tapi manusia ini sudah turun, ya. Dia berubah. Ciptaan juga sudah mengalami perubahan, ya, mengikuti kejatuhan manusia. Dan kita lihat di sini, ya, di blok-bloknya warnanya menjadi hitam. Kenapa? Ya, relasinya sudah menjadi rusak. Ya. Nah, kita bisa melihat dampaknya sampai titik hari ini. Kita bisa mengatakan bahwa kejahatan itu apakah sudah lenyap di muka bumi Mas Desta sampai hari ini? Seperti pembunuhan, pencurian, perundungan, perang, apakah sudah lenyap di muka bumi ini? Belum. Karena apa? Ya ini. Karena relasi, ya. Kita lihat kembali lebih jauh lagi. Di sini kita akan membaca dan melihat beberapa bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma. Mari kita sama-sama membuka kitab Roma, ya. Silakan teman-teman sekalian membuka kitab Roma. Kitab Roma, silakan, ya. Mari membuka kitab Roma, ya. Kitab Roma adalah setelah Kisah Para Rasul. Ya. Kita akan baca semua bagian ini mulai dari poin A, ya. Roma pasal 3 ayat 23 ini Mas Cesta, kemudian Roma 3 ayat 9 itu Mas Shalom, kemudian Roma pasal 5 ayat 12 itu Mas Jerome, dan Roma 6 ayat 23a itu Mas Abi. Silahkan dari yang pertama adalah Mas Cesta. Silahkan Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Silakan Mas Shalom, Roma 3 ayat 9. Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Iya. Silakan Mas Jerome. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Silakan Mas Abi. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi di sini dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua, ya, all of every man di sana. Jadi tidak terkecuali. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kehilangan gambar dan rupa Allah, kehilangan kemuliaan Allah. Ya, seharusnya kita mencerminkan, memproyeksikan, merefleksikan kemuliaan Tuhan, ya. Namun sebaliknya apa? Kita merefleksikan keburukan, kejahatan, kebencian, segala hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Tadi juga sudah dibacakan oleh Mas. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, ya.
Sebab di atasnya kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi tidak terkecuali siapapun engkau dari bangsa manapun, dari suku apapun engkau, ya, semua sudah jatuh dalam dosa. Dan di dalam Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan bahwa sebab oleh sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia, ya, oleh satu orang, satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Yang melakukan kejahatan cuma dua orang, satu orang, kita semua kena. Ya. Karena itu sifatnya adalah perwakilan, substitusi, yang mewakili. Ketika satu orang melakukan kesalahan, maka semua melakukan kesalahan. Ya. Ini berlaku juga di dalam satu kelompok, ya, seperti itu. Kemudian di dalam Roma pasal 6 ayat 23a, sebab upah dosa yang maut. Upah dosa itu adalah maut, teman-teman sekalian, ya. Nah, kita bisa lihat dari diagram ini, ya, bahwa Allah ini adalah Allah yang suci. Tadi kita bicarakan, ya, suci, suci, suci. Nah, Allah yang suci, Allah Tritunggal. Kemudian Allah yang benar, ya. Di dalamnya hanya ada kebenaran, tidak ada ketidakbenaran. Kemudian di dalamnya ada keadilan. Allah itu fair, ya, terhadap setiap perintahnya. Ya. Manusia pertama adalah mewakili seluruh umat manusia. Ya. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka yang terjadi adalah apa? Semua manusia itu berdosa sampai pada hari ini. Tidak ada terkecuali, sekalipun dia dikatakan orang baik, ya, siapapun dia, dari latar belakang suku apa, dari latar belakang bangsa apa, semua sudah jatuh dalam dosa karena dari perbuatan manusia pertama ini, ya. Nah, jadi dosa itu menutupi, ya, semua relasi kita dengan Allah. Jadi Allah melihat kita bukan lagi sebagai ciptaan yang sungguh sangat baik, tapi suatu yang sangat menjijikan, yang menyakiti Tuhan, sesuatu yang tidak berkenan. Ya, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, Allah dan manusia, ya. Manusia itu diciptakan memiliki yang namanya jasmani dan rohani, ya. Mereka mengalami kerusakan di dalam relasi akibat dosa. Nah, manusia yang memiliki jasmani dan rohani ini suatu saat karena dosa tadi, karena upah dosa adalah maut, maka mereka akan mengalami yang namanya kematian, ya. Ini seperti kalau misalnya kita mempunyai kipas angin, ya. Kipas angin, kemudian coba kalian nyalakan kipas angin di rumah kalian, ya. Apakah ketika kalian menyalakannya, kipas itu berputar dan kencang? Ya, dia pasti akan berputar dengan kencang. Kemudian setelah itu coba kalian matikan, kalian lepas dari listrik, ya. Apakah dia langsung berhenti begini, atau dia masih berputar perlahan dia berhenti? Seperti apa, Mas Jasta? Kenapa, Pak? Kalau misalnya kipas angin, paralelnya nyalakan, dia berputar kencang, kan? Analogi ini, ya, saya analogikan. Nah, setelah itu paralelnya cabut, kipas angin ini langsung berhenti seketika atau berhenti perlahan-lahan? Masih perlahan-lahan. Nah, itu adalah analogi dari keadaan manusia. Seperti kita, setiap kita melewati yang namanya proses. Kita dilahirkan menjadi bayi, kemudian jadi anak-anak, kita jadi remaja, jadi pemuda, jadi dewasa. Kemudian perlahan-lahan kita mengalami penurunan lagi, ya. Kita menjadi lansia, kita menjadi
kekuatan kita semakin lemah, dan akhirnya apa? Akhirnya apa yang terjadi pada kita? Shalom. Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Setelah kita tua, makin sakit, apa yang terjadi? Oh ya, Kenapa Mas Shalom? sebentar Pak. Apa ya? Tadi dikatakan upah dosa adalah maut. Apa itu maut ya? Oh, kematian. Kematian tuh. Apakah ada manusia yang tidak pernah mengalami kematian, Mas Abi, di muka bumi ini? Enggak. Nah, kalau kita lihat lahan untuk membuka tanah kosong ya, untuk membuka makam baru itu semakin bertambah ya. Apakah semakin berkurang, semakin bertambah, Mas Desta? Makin bertambah. Makin bertambah ya. Jadi ini menunjukkan bahwa upah dosa itu benar-benar terjadi. Nah, upah dosa itu yang terjadi adalah kematian. Pada saat terjadi kematian, ya, Alkitab mengatakan bahwa jasmani kita akan dikuburkan di dalam kuburan seperti orang ini ya, mengalami satu dukaan. Setiap kita pasti akan mengalami itu, cepat atau lambat, dimanapun dan apapun. Tapi kita tidak tahu ya kapan itu. Tapi itu akan terjadi. Dan ini membuktikan bahwa kita pada firman Allah, karena Allah yang mengatakannya adalah Allah yang benar. Ya, itu akan terjadi pada kita. Jasmani kita akan dikuburkan, akan rusak dan hancur, ya, kembali di tanah. Sedangkan yang rohani, jiwa atau roh kita itu akan ke alam laut. Ya. Kemudian ke alam laut, dari alam maut nanti ya, jasmani dan rohani kita ya, pada saat Tuhan datang dua kali, jasmani dan rohani kita ini akan disatukan. Semua orang, siapa mereka dari bangsa manapun, dan akan dihadapkan di dalam tahta pengadilan akhir Allah. Nah, di dalam tahta pengadilan akhir inilah ya, nantinya tubuh dan jiwa itu akan disatukan kembali, dan nanti akan dilemparkan ke dalam neraka. Neraka ini bukan satu kondisi, tapi satu tempat. Ada ruang, ada satu tempat yang asli. Sama seperti karena neraka ada, pasti juga ada surga. Surga itu ada, karena neraka ada. Ya. Maka tubuh dan jiwa akan dilemparkan ke dalam neraka dan dengan siksaan selama-lamanya. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Karena manusia sudah melanggar perintah Tuhan. Karena kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tadi dikatakan bahwa ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa, Tuhan hanya mengusir mereka pergi keluar dari Taman Eden, dan Tuhan menempatkan kerub malaikat yang menjaga-jaga di sana dengan pedang yang nyala untuk membuat agar mereka tidak kembali lagi. Dan kematian yang dialami oleh manusia ini bukan kematian yang pada saat itu juga ya, dikatakan dalam kejadian pastilah kamu kata di sini mengandung arti bahwa kematian itu pasti akan terjadi walaupun perlahan-lahan ya. Karena Tuhan masih beranugerah di dalam ketika kita berdosa pun ya, Tuhan itu masih beranugerah. Anugerah umum diberikan kepada semua manusia. Sehingga apa? Manusia itu masih mempunyai umur. Ya, walaupun umurnya tidak sepanjang dulu kan sampai 200, sampai 300 ya, sampai 150 seperti itu. Kalau sekarang paling lama itu saja biasanya 80 ya, atau 70 atau bisa sampai 100, dan tidak mungkin lebih dari itu lagi. Nah, itu hanya karena masih ada anugerah umum Allah yang lapang ya. Tapi Tuhan katakan bahwa kematian itu pasti akan terjadi ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa lu lihat Tuhan katakan bahwa Tuhan maka akan mati, tapi ternyata tidak. Itu bukan secara langsung, tapi secara makna rohani bahwa kita adalah mati secara rohani kita. Jiwa kita mati, rohani kita mati.
ya. Sepertinya ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kita melihat bahwa dia sehat-sehat saja, tapi sesungguhnya kita mengalami kematian rohani. Nah, disitulah maksud dari pada hari itu juga kau akan mati. Ya. Pada hari itu juga kau akan mati. Artinya apa? Relasi kita yang sebelumnya begitu intim dan itu putus. Tapi secara fisik ya, ada nyawa masih hidup. Bahkan kan beratus-ratus tahun mereka masih bisa hidup. Ya, seperti itu. Namun itu artinya adalah kematian secara rohani. Ya. Demikian. Oke. Nah, kita masuk sini. Bagaimana keadaan manusia setelah berdosa? Keadaan manusia setelah berdosa adalah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, ketika kita di luar ya, sang anak Tuhan ya, sang Mesias itu, tidak ada satupun harapan bagi kita untuk bisa selamat dari yang maut. Ya. Mari kita bersama-sama ambil waktu untuk merenungkan dosa-dosa apa saja yang telah kita lakukan dalam seminggu ini. Silahkan kalian catat kembali. Kita mengulang kembali apa yang mungkin sudah pernah kita lakukan. Biarlah kita mencatat di dalam hati kita dan kita minta Tuhan ampunilah. Ya. Mari kita bersama-sama setelah itu kita menghafal Roma pasal 3 ayat 23 ya. Kita akan menghafal Roma 3 ayat 23. Kita akan sama-sama membacakan ini. Silahkan di open mic semua. Kita bersama-sama membacanya sebanyak 2 kali. Kemudian kali yang ketiga kita akan menghafalnya ya. Kita akan baca Roma 3 ayat 23. Para anak akan hitung 1 sampai 3, kita akan baca 2 kali ya. Setelah itu yang ketiga pada hitungan 1 2 3 4 kita akan menghafal kembali ya. 1 2 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kedua, Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, mari silakan open mic semua ya, biar terdengar suaranya teman-teman sekalian. Kita akan membaca kembali Roma 3 ayat 23 ini secara bersama-sama, namun tidak melihat Alkitab ya. Mari kita sama-sama membacakannya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu kali lagi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Amin. Baik. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu pada sore hari ini kami boleh kembali berkumpul, kami boleh mengingat kesetiaan Tuhan, kami juga boleh merenungkan kembali peristiwa yang sungguh begitu dahsyat yang mempengaruhi kehidupan kami sampai pada detik ini Tuhan, di mana kematian itu adalah menjadi fakta yang sesungguhnya bahwa kami telah melakukan kejahatan di mata Tuhan, bahwa wakil kami manusia pertama Adam telah melakukan kejahatan di mata Tuhan, dan imbasnya adalah kami pun mengalami juga Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya melalui pemahaman penghayatan kami kembali mengingat kondisi kami Tuhan, kami boleh mencatat semua kejahatan kami dan kami kembali kepadamu. Tolong Tuhan, terima kasih, dan kami akan lanjutkan renungan kami pada waktu Sabtu yang akan datang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Cesta. Silakan. Baik, Pak. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. 1, 2, 3.
Kami puji dengan riang di Allah yang besar, bagai bunga terima kasih yang hati kami murah. Kamu dosa dan derita, kebimbanganlah lenyap, sumber sukanya abadi, bersinar rumahnya. Kau memberikan mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya akan memimpin doa yang pertama, Jerome yang akan memimpin doa kedua, Dwi, kecilkan Dwi. Abi yang ketiga, Shalom yang keempat, lalu saya lagi yang kelima, dan Pak Ronald yang keenam. Mari kita berdoa. Cesta, tadi aku doa yang keberapa? Aduh. Yang kedua. Oke, terima kasih. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk ibadah tanggal 7 Agustus besok. Kiranya Tuhan memberikan penyertaannya dan juga kepada Bapak Teguh dan majelis jemaat, membawa umat semakin bertumbuh melalui ibadah minggu. Haleluya. Tuhan, kami cuma berdoa untuk pelayanan KPAR yang ada di GKJ Kebun Agung, dari mulai balita, pratama, madya, dan juga remaja. Berkatilah untuk seluruh pamong agar bisa Kau beri semangat dalam pelayanan dan semakin takut akan Tuhan, dan untuk diberi anak-anak agar bisa diberi dalam pertumbuhan iman dan dapat mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk pemerintah agar selalu diberi kebijaksanaan dalam mengatur suatu negara dan selalu berlaku adil dalam menegakkan aturannya kepada masyarakatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terus kami juga berdoa untuk perkabaran minggu, baik melalui media sosial, melalui misi yang mengirimkan misioner segala ladang isi, agar kabar baik semakin menyebar luas. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara-negara seperti Garut, Afghanistan, di mana orang-orang yang percaya, kiranya Tuhan beri kekuatan dan kemampuan untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus bahkan sebaliknya ditambahkan keberanian untuk mewartakan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, kami terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kami juga berdoa Tuhan di keadaan terakhir dunia kami saat ini, secara internasional Tuhan, peperangan masih berlangsung antara Ukraina dan Rusia. Kami berdoa Tuhan untuk krisis yang akan semakin besar terjadi, resesi dunia, mana kebutuhan energi yang menjadi langka. Tuhan tolonglah kondisi ini, biar umat Tuhan, anak-anak Tuhan boleh semakin menjadi alat yang memancarkan kemuliaan Tuhan, yang boleh memberikan refleksi gambar dan Tuhan. Saya berdoa sekali lagi Tuhan, umat-umat seluruh muka bumi ini, mereka semakin taat kepada Engkau dan boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka hari lepas hari.
Dan kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami yang sudah hadir dalam room ini tanpa terkecuali, mulai dari Mas Abi, Mas Shalom, Mas Jerome, Cesta. Tuhan sertai pimpin mereka untuk menjadi alat yang dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun Engkau tempatkan mereka, di dalam keluarga, dalam sekolah, ya Tuhan memakai mereka. Juga berdoa menyiapkan rekan-rekan kami yang lain seperti Mas Cafan, Mas Tian, Danes, Adit, Mas Ken kiranya. Tuhan juga tolong sertai pertumbuhan rohani saudara kami ini, supaya mereka pun menjadi alat yang dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Karena rekan-rekan kami ini Tuhan adalah masa depan gereja. Rekan-rekan kami ini adalah pemimpin masa depan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kasih kami pada sore hari hanya di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin.